Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menetralisir sihir. Tentu orang yang terkena sihir ini tidak bisa self-diagnose. Harus ada konsultasi dengan para peruqyah yang memang benar-benar ahli di bidangnya. Atau bisa bertanya kepada para ustadz-ustadz yang mengerti tentang masalah dunia metafisik, ruqyah, dan yang tentu mereka-mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai salah alamat. Ini ustadz-ustadz yang tauhidnya itu lurus. Kalau memang benar beliau-beliau mengatakan bahwa Anda itu kena sihir, maka bisa melakukan beberapa langkah-langkah berikut ini. Saya membaginya menjadi dua, langkah umum dan langkah khusus. Langkah umum adalah pendekatan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Pertama, meningkatkan takwa, meningkatkan kadar ketawakalan, kemudian memperbaiki kualitas sholatnya, menjaga toharoh, sebisa mungkin jaga wudhu, kalau batal wudhu lagi, demikian seterusnya. Membaca zikir pagi, petang, menjelang tidur, ini umum. Bersedekah, kemudian minta restu kepada orang tua, ini adalah tindakan-tindakan yang secara umum bisa menetralisir berbagai macam bala, termasuk sihir. Adapun yang khusus, berarti sudah dijelaskan langsung oleh Nabi SAW dan juga disampaikan oleh para ulama di dalam tajribah-tajribahnya, eksperimen-eksperimennya. Apa itu? Contoh pertama, membaca surat Al-Baqarah. Ini jelas dalilnya. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barokah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uhal batalah. Bacalah surat Baqarah, karena dengan mengambil surat Baqarah, yakni dengan menghafal, membaca, mempelajarinya, mengamalkannya, itu akan mendatangkan keberkahan. Meninggalkan itu semua ada penyesalan, dan para tukang sihir tidak mampu untuk mengungguli surat Al-Baqarah. Maksudnya mantra-mantra mereka nggak mungkin bisa menembus kuatnya benteng surat Al-Baqarah ini. Lebih spesifik lagi, Rasulullah SAW menjelaskan ada satu ayat dalam surat Al-Baqarah yang bisa mengeluarkan setan di suatu rumah. Beliau bersabda, suratul Baqarah fihi ayatun sayyidatu ayil Qur'an. La tuqra'u fi baitin fihi syaiton illa kharaja minhu. Dalam surat Al-Baqarah ini ada satu ayat yang menjadi pembesar dari seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang kalau ayat ini dibacakan di suatu rumah, ya rumah ini adalah rumah angker, banyak setannya, ada pendaman-pendaman buhul sihirnya. Ini tambahan saya sendiri ya kalau soal buhul sihir. Maka setan itu akan keluar dari rumah itu. Ayat itu adalah ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255. Kemudian ada tajribah dari ulama-ulama ahli ruqyah, di antara Syekh Wahid Abdus Salam Bali, Syekh Usamah Al-Audi, Syekh Abul Ati Al-Buhairi. Beliau menjelaskan bahwa surat Al-Baqarah ini ada yang spesifik untuk menetralisir sihir, yaitu di ayat yang ke-102. Selain ayat kursi, Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, sampai akhir ayat. Maka hal ini bisa diamalkan, bisa dibacakan ke air, bisa dibacakan ke garam, bisa dibacakan langsung ke tubuh dengan memegang daerah-daerah yang sering sakit, atau kalau misalnya nggak diketahui penyakitnya, pegang aja di ulu hatinya sambil membacakan ayat-ayat itu berulang-ulang. Syekh Al-Hashimi, beliau menjelaskan bahwa bacaan ayat kursi atau ayat-ayat yang untuk pembatal sihir ini, yang ada dalam surat Baqarah, diulangi paling enggak 1 jam. Selama 1 jam itu dibaca terus-menerus, tanpa henti. Dan sebisa mungkin dengan tadabbur, perenungan, penghayatan. Yang kedua, membaca 3 qul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini juga jelas ya bahwa Nabi SAW dulu itu sebelum diturunkannya surat Al-Falaq, An-Nas, beliau selalu meminta perlindungan kepada Allah dari pandangan jahat manusia dan juga makar-makarnya jin yang fasik. Namun setelah Al-Falaq dan An-Nas ini turun, beliau mengesampingkan bacaan-bacaan yang lain dan lebih mengutamakan 2 surat ini. Tambah Al-Ikhlas, ya itu lebih bagus lagi. Buat benteng supaya diri kita itu terhindar dari yang namanya sihir. Kalaupun sihir naudzubillah sudah sampai benar-benar masuk, maka sihir itu bisa musnah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah dengan mengkonsumsi kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sarapan 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu dia akan terhindar dari serangan sihir ataupun racun. Jadi akan terhindar dari bahaya sihir maupun racun. Menariknya dalam hadis ini, beliau menyandingkan antara sihir dengan racun. Kalau racun itu racun yang memang menyerang raga seorang manusia, adapun sihir menyerang jiwa maupun raganya. Jadi memang mirip-mirip racun. Dan atas izin Allah,
Ajwa ini adalah salah satu penetralisirannya. Menjadi salah satu asbab yang akan menghilangkan bekas-bekas sihir. Nah, kami juga punya produk namanya Ajwa Sidar Prima. Bukan hanya kurma ajwa saja, tapi di sini sudah ada campuran-campuran yang lain, termasuk bidara, batu sauda, dan yang lainnya. Nah, herbal ini sudah menemani perjalanan ruqyah saya dari tahun 2012. Kemudian berikutnya adalah dengan menggunakan daun bidara. Ini adalah hasil ijtihadnya Wahab bin Munabbih, eksperimennya beliau, rahimahullah ta'ala. Memang Rasulullah nggak pernah mengajarkan mengobati sihir pakai bidara, tapi ketika hal tersebut terbukti nyata bisa untuk menghilangkan sihir, maka boleh dilakukan. Caranya gimana? Sediakan 1 gelas, kemudian 7 helai daun bidara ditumbuk pakai ulekan. Kalau sudah halus, campurkan ke air, bacakan ayat-ayat pembatal sihir. Bisa Anda simak di buku Ruqyah Itu Mudah. Ayat-ayatnya Al-Baqarah 102, Al-A'raf ayat 117 sampai 122, Yunus 8182, Toha ayat 69, dan doa-doa khusus untuk membatal sihir yang bisa Anda temukan di buku Ruqyah Itu Mudah. Kalau sudah, diminum 3 tegukan, sisanya diusapkan ke bagian tubuh yang sering merasakan sakit. Atau kalau dalam Fathul Bari, disuruh disiramkan ke ubun-ubun, diusapkan kemudian digosok-gosok. Kalau mau yang lebih besar, bisa saja menggunakan ember, namun tidak cukup 7 helai. Kalau menggunakan ember dengan kapasitas air yang banyak, maka paling tidak bidara itu bisa disediakan 21 helai, 40 hingga 70, tergantung seberapa banyak air tersebut. Dibacakan ayat-ayat ruqyah yang khusus membatalkan sihir buat mandi. Tata cara mandinya juga sudah saya jelaskan di buku Ruqyah Itu Mudah. Berikutnya bisa menggunakan air zam-zam. Kalau memang ada air zam-zam di rumah, maka bisa dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Setelah 7 kali baca, doa sama Allah dengan sebenar-benarnya, sebut Ismul A'zamnya. Para ulama menjelaskan Ismul A'zam itu ada beberapa, di antaranya Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali Wal Ikram, atau dengan doa Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebutkan apa hajatnya, ya Allah tolong hilangkan sihir-sihir yang ada di dalam tubuhku. Tiupkan, tutup sholawat, kemudian minum. Sholawatnya apa? Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Habis itu diminum air zam-zam itu. Kemudian bisa juga dengan menggunakan metode-metode nusroh yang ada di Nusantara. Misalnya untuk kemungkinan orang yang kena sihir, kemudian perutnya membusung besar, itu bisa pakai tanaman delingo bangle. Itu banyak biasanya di sawah-sawah. Kemudian yang kaku, ya, bagian tubuhnya itu ada yang dibikin kaku di waktu-waktu tertentu, bisa menggunakan daun dadap serep atau tanaman-tanaman yang lainnya. Bahkan bisa juga menggunakan daging kambing yang dibikin sop. Paha kambing sebelah kanan, bagian depan, dibikin sop, bacain ayat-ayat ruqyah. Itu sudah sering saya praktekkan di channel YouTube Muhammad Faisal Official. Jadi insya Allah, mohon doanya, nanti kami akan susun buku khusus untuk membedah seluk-beluk sihir dan tata cara pengobatannya. Semoga Allah mudahkan, dan semoga teman-teman yang sekarang sedang diuji dengan sihir, semoga Allah hilangkan seluruh pengaruh-pengaruhnya. Dan ingat, sihir itu selalu menguat ketika seseorang itu panik dan paranoid, takut berlebih. Maka kuncinya tenang, tawakal kepada Allah, dan tanamkan mental jihad di dalam jiwa Anda. Kenapa? Karena setan itu kewalahan bagi orang-orang yang tidak takut mati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.